Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara. Kali ini podcast akan memperlihatkan kita narasumber dan host akan saling berbincang atau biasa kita kenal dengan bincang-bincang. Dan insya Allah mudah-mudahan bincang-bincang ini kita bisa mendapatkan sesuatu atau inspirasi dalam memahami agama tersebut. Baik sahabat-sahabat Mimbar, mari kita saksikan bersama. Ada pertanyaan saya. Ya. Nah, ini biasa juga menjadi penyesatan bahwa gara-gara misalnya sistem harus misalnya korupsi, pelaporan salah dan sebagainya, akhirnya mengatakan bahwa wah, saya mau keluar misalnya PNS, saya mau keluar PNS. Misalnya yang kerja di bank, saya mau kerja di bank. Saya sudah keluar di bank. Misalnya yang semua di sistem, misalnya yang harus melewati semua dalam negara, dia harus keluar. Karena kenapa? Dia mengatakan bahwa ini ada kesalahan pasti sistemik. Itu solusinya bagi orang yang seperti ini, Bung Mat? Kalau kita tanyakan ke saya tentang apa yang harus saya lakukan, seharusnya itu seluruh perilaku kita itu dikontrol oleh salat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita sudah perbaiki sholat, tidak perlu muncul pertanyaan seperti itu. Apa yang saya harus lakukan? Karena apa? Karena di tengah berhadapan dengan persoalan-persoalan begini, itu sholat bekerja. Sholat kita bekerja. Jadi kalau kita tanyakan apakah yang mereka lakukan ini benar dengan keluar dari sistem, kalau saya itu tidak ada yang salah, semua benar. Karena itulah yang mungkin dia lakukan ini ternyata salah, ya mungkin tidak sholat pada waktu itu, orangnya belum sholat. Jadi kita melihat keadaan itu secara sumbernya dari mana. Karena kalau kita tanyakan apa yang saya harus lakukan, pertanyaan ini tidak akan habis karena persoalan banyak sekali. Apa yang saya harus lakukan kalau begini, apalagi kalau begini. Ada kuncinya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau perbuatan keji dan mungkar tercegah, yang ada jangan tinggal kebaikan. Coba kita perbaiki sholat kita. Kenapa? Karena sholat kita yang menjadi penolong. Jadi kembali saja ke dasar, ke awal, supaya menghadapi persoalan seperti itu sudah siap tempur istilahnya. Karena ada kita punya penolong, ada pembimbing. Ya, jadi itulah kajian saya tidak menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan tanda kutip apa yang harus saya lakukan. Karena sebenarnya itu kelakuan kita itu sangat tergantung tadi di sholat. Allah sudah gambarkan. Jadi kan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita pelajari agama ini, kalau kita pelajari dengan baik, tidak perlu lagi istilahnya itu dalam tanda kutip ya, bukan itu. Tidak perlu sebenarnya diajarkan tentang akhlak. Karena akhlak itu lahir secara alami, lahir secara naluri ya. Karakternya sudah, karena sholat itu tadi. Ya, karena sholat tadi, jadi akhlak kita yang selama ini buruk di hadapan kita itu pertanda bahwa sholat kita perlu diperbaiki. Perbaiki sholatmu karena apa? Inilah momen kesempatan terbesar buat kita untuk memperbaiki ini. Karena di akhirat itu ini jadi periksa. Kalau ini sudah bagus, amalan itu tadi bagus semua. Ini juga Ustaz lanjutannya. Ya. Kalau misalnya kan biasanya Islam langsung gak begini. Saya dapati di beberapa pendapat ya. Islam itu membawa 3 hal. Ya. Pertama akidah, kedua syariat, ketiga akhlak. Ya. Nah, ketiga-tiganya ini harus sinkron dalam artian kalau bagus akidahnya, syariatnya juga harus bagus. Dan kemudian itu terpancar di akhlaknya juga harus bagus. Nah, ini Ustaz bagaimana ketika misalnya wilayah fikih? Ya, boleh. Jadi seperti ini bahasanya. Saya akan kalau saya lihat ini membuat sebuah penelitian. Meneliti bahwa di dalam Islam itu ternyata ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Coba kita kembali ke awal mula agama ini apa? Agama ini berbicara tentang fitrah penciptaan manusia, kejadian diri kita sendiri. Ada apa dengan diri kita? Al-Quran bicara tentang diri kita. Al-Quran bicara tentang apa yang menjadi masalah pada diri kita. Sesudah itu dia membuat solusi.
Dia membuat solusi. Kalau ketika kita tahu masalahnya pada diri kita, katakanlah seperti yang saya katakan, masalah besar pada diri kita itu adalah ketika kita terima amanah ini, menerima jasad ini. Jasad ini yang akan menjadikan kita Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kalau kita tahu masalahnya ini, maka petunjuk yang Allah berikan itu mulai dari sholatnya yang dicontoh oleh Nabi, mulai dari ilmunya, ilmu tauhidnya yang kita sebut mungkin sebagai akidah. Ini semua yang bisa memperbaiki akhlak secara alami. Jadi bukan berarti kita setelah mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang syariat Islam, baru diajarkan lagi tentang akhlak. Tidak perlu. Karena apa? Karena begitu tauhidnya benar, pasti akhlaknya bagus. Tauhid akan menjadikan dirinya ini melahirkan nilai-nilai kebenaran dalam dirinya. Dan Allah janjikan bahwa orang beriman itu akan dianugerahkan kepadanya sifat-sifat kebaikan. Jadi yang perlu diperbaiki adalah ini. Jadi kajian kita sebenarnya kembali ke dasar. Dasarnya itu agama. Agama itu apa? Karena ini sekarang agama sudah menjadi apa ya? Saya pikir sudah terlalu jauh lah dari konsep semula ya. Saya katakan konsep semula karena apa? Karena agama itu adalah fitrah. Coba periksa itu fitrah itu apa? Allazi fatarana sa'alaiha. Fitratullah allazi fatarana sa'alaiha. Dzalika dinul qayyim walakin aksarun nas la ya'lamun. Kembali ke sini. Kalau agama berbicara tentang keadaan diri kita, maka kita akan periksa sejak lahirnya, ya, dari mana keberadaannya, ya, untuk apa diadakan, dan setelah kematiannya mau kemana, itu diajarkan. Jadi tanpa kita sebut itu adalah ajaran akidah atau ajaran akhlak atau ajaran syariat, akan ada sendiri, ada dengan sendirinya. Didukung oleh petunjuk berupa Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada Tauratnya, ada Injilnya, ya. Ketika kita diajarkan Taurat, hukum Islam, aturan-aturan supaya apa? Supaya kita mendapatkan pelajaran. Nah, ketika aturan Taurat ini diberikan kepada kita, tujuan Allah itu apa? Supaya aku akan memperlihatkan. Coba kita baca di surat 7 ayat 145. Surat 7 ayat 145. 7:145. Ya, tentu dengan catatan awal bahwa syariat atau Taurat itu adalah syariat Islam, hukum-hukum Islam untuk seluruh manusia. Ya. Di surah Al-A'raf, ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izah wa tafsilan li kulli syai'. Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin." Lagi jadi itu sa'urikum. Ya. Jadi di sini terjemahnya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Perhatikan, jadi ketika Musa diberikan syariat Islam, hukum-hukum Islam, diperintahkan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada hukum Islam, itu akan ada dua efek ini. Bagi yang memahami bahwa hukum Islam ini diperlakukan secara global secara umum, maka kata sa'urikum daral fasikin tadi, aku akan perlihatkan kepada negeri orang fasik, dia akan melihat hanya dirinya yang benar. Orang lain salah semua. Karena apa? Karena dia kuasai hukum. Aku akan perlihatkan kepada negerinya orang fasik. Mulailah di matanya itu salah ini, kau salah, yang benar itu saya. Nah, tetapi kalau dia melihat bahwa hukum itu diperlakukan bagi dirinya, kamu tidak boleh mencuri, kamu harus begini, kamu harus begini, dia akan melihat dirinya, saya ini tidak bisa ini melawan ini hukumnya Allah, tidak bisa bilang mau berbuat baik, tidak bisa, pasti ada keburukanku. Nah, dia akan melihat dirinya, wah, ternyata saya ini tidak bisa melakukan kebaikan ini, saya sudah berniat untuk tidak melakukan kejahatan, datang lagi sifat jahat itu, datang lagi bisikan jahat itu, dia akan melihatnya pada dirinya. Inilah yang akan menjadikannya untuk selalu mengolah dirinya,
keluarnya itu perintah sholat, tata caranya dengan cara berwudu, itu yang akan memperbaiki keburukan yang ada pada dirinya tadi. Tidak akan sempat melihat keburukan orang lain. Nah, memang seharusnya begitu. Itu ya. Ya, maksudnya jangan dijadikan ayat untuk menghukum orang lain. Tetapi ayat itu adalah ya petunjuk bagi dirimu. Dari kalau kita hudal lil muttaqin. Ya, itu sangat langka itu Pak. Pemikiran seperti itu sangat langka. Bagaimana itu Al-Quran dibawa ke diri kita, ke diri kita sendiri. Memang harus istilahnya paradigma itu ya jangan selalu kita dibanggakan dengan paradigma bahwa saya mendapatkan dari kitab ini. Ya. Tetapi coba membandingkan paradigma dan mencari pembenaran dari tafakkur sana. Gitu ya. Artinya itu hukum Taurat, itu dimensinya dia jangan lakukan ini. Jangan kamu selalu melihat orang lain seperti ini. Selalu kata jangan, kamu harus melihatnya begini. Itu masih dimensinya Taurat. Dan ini akan berlaku pada setiap orang. Berat untuk ditinggalkan. Nanti masuk di hikmah, cari. Dia akan mencari kenapa, bagaimana cara supaya saya tidak melakukan ini. Bagaimana cara supaya saya memperbaiki ini. Masuk pas Muhammad. Masuk pas dia kalau Muhammad melengkapi seluruhnya, melingkup seluruhnya. Sejak Ibrahim, ya Musa, Isa sampai Muhammad. Ya, saya kira itu sangat luar biasa, Ustaz. Ya. Atau misalnya lanjutan Ustaz tentang ini bahwa memang pada prinsipnya adalah ini kita mengembalikan kajian kita ini mengembalikan kepada dasarnya adin fitrah. Ya, Al-Quran ini bahasa perumpamaan, bahasa kiasan seperti kita sebut tadi. Allah itu membuat perumpamaan yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Yasin, surat 36. Surat 36 kita mulai 78 dan 79 lah, 2 ayat dulu. 36 saja. Ya. 36 ayat 78, 79. 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surah Yasin ini. Ya. Yang sering pengajian baca-baca ini membunyikan. Sering membunyikan. Setiap minggu ya malam Jumat. Iya. Jadi kita tidak mau menyinggung tapi mau meluruskan. Ya, betul. Kita mau meluruskan itu beda mengaji, mengetahui dengan membunyikan. Ya. Jadi paradigma juga harus diubah. Ya. Jadi di sini bunyinya akan terdengar seperti ini. Wa daraba lana matalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Hampir saya hafal ini karena sering dibaca. Saya bunyikan. Sering dibunyikan. Ya. Dan dibunyikan terlalu lancar sehingga saya tidak lirik terjemahnya. Maksudnya ini. Seandainya lampu merah ini ya, saya lihat tapi saya tidak terobos saja. Dan saya dengar juga. Misalnya dengan pengajian, saya dengar juga mungkin ibaratnya sempritan polisi, prip, saya lurus saja. Yang penting sampai di ayat terakhir. Itu sudah biasa mendengar yang begitu. Dan ini larinya ke saya. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Ini yang masalahnya ini. Seharusnya itu kalau ada perumpamaan, jangan selalu lupa kejadianmu. Jangan lupa kejadianmu. Jadi perumpamaan seluruhnya Al-Quran mutasyabihat. Artinya apa? Dia cerita tentang kejadian dirimu. Langit, bumi, gunung-gunung, sungai, apakah dia sebut di situ? Itulah dirimu. Apa tadi? Nyamuk, perumpamaan berupa nyamuk, perumpamaan berupa lebah, alat dan sebagainya. Lebah, semut. Jangan lupa, dia membuat perumpamaan dan dia lupa kepada kejadiannya. Makanya ketika awal mula Al-Quran datang, bukan surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau saya mau sambung ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Berarti kita membacanya selalu berpikir tentang kejadian manusia yang dari segumpal darah ini. Iya. Selalu kejadian manusia. Maka akan kita cepat paham kenapa perumpamaan seperti ini. Coba lanjut itu ayat sampai 88 sampai 81 lah kita. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Ya. Nah, itu tadi lanjutan terjemahnya. Ya.
Terus terjemahannya saja terus. Kemudian di ayat 78 Ustaz. Ya. Di ayat 78 ini saya harus buka lagi Ustaz tentang tulis Bilang. ada kaitan-kaitannya dengan ayat ini. Seluruhnya itu kalau kita sudah pahami seluruhnya ini satu Al-Quran, biar dia cerita dimanapun dia berada, ini pasti sekitar diri ini, sekitar ini. Tidak akan lari kemana-mana, sekitarnya manusia, sekitarnya diriku. Ya. Jadi tadi ayat 78. Ya. Kita lanjutkan. Jadi wadaraba lana mathala wa nasa khalqa qala ma yuhyil izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi, seperti itu Ustaz. Ya. Ya. Ansha'aha awwala marrah. Ini karena belum terbuka di sini saya hanya hafal-hafal begitu. Bahasa Arab ya. Ya. Jadi di ayat 70 Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi, lanjut. Kemudian di ayat 80-nya alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ya, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Coba terjemahkan tadi alladhi yang di atasnya tadi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa bikulli khalqin alim wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara, yaitu Allah yang menciptakan. Alladhi ja'ala lakum. Wah, ini bahasa Inggris di sini. Bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya. Makanya tim editor nanti ini harus mengedit di sini. Kata-kata yang menjadikan api dari kayu yang hijau. Salah setting di sini ada ya. Yang menjadikan api dari kayu yang hijau. Online ini harusnya masuk di sini. Biar dulu panjang-panjang Ustaz supaya banyak karena kalau sedikit sekali susah edit jadi ya. Melengki. Itu kalau diterjemahnya di masjid itu biasa diputar yang terjemahannya, yaitu Allah yang menjadikan api dari kayu yang hijau, lalu kamu nyalakan. Api yang hijau tadi? Api dari kayu yang hijau. Oh, bukan api yang hijau. Dari noran. Dari noran, api dari kayu yang hijau. Api yang hijau. Min sajari, saja pohon. Lalu kamu tiba-tiba nyalakan api dengan tiba-tiba. Lalu kamu nyalakan api itu dengan tiba-tiba. Api yang hijau. Api dari kayu yang hijau. Sajarati akhdar. Sajarati akhdar naron, begitu bahasanya itu. Siap? Ya. Biasa kita ketawa dia bilang dari tadi disiapin. Ya. Jadi kalau dilihat di terjemahannya, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Ya, dari kayu yang hijau itu masih segar bugar, ya, yang baru. Kamu nyalakan api secara tiba-tiba. Bisa? Bisa cari yang rantingnya. Ya, harusnya kalau secara harusnya ranting-ranting yang sudah kering. Ya. Kalau ini Tuhan katakan kau menyalakan api dari kayu yang hijau, yang masih segar, yang masih segar bugar.
dan kamu nyalakan secara tiba-tiba tidak tunggu kering. Kalau kita pahami ayat ini, justru kalau ranting yang sudah kering tidak mau menyala. Karena itu Karena berkaitan penciptaan manusia. Bacalah dengan nama Tuhan menciptakan. Ada pohon di sana yang didekati oleh Adam, jangan kau dekati pohon itu, di situ ada api. Jadi kalau pohonnya masih hijau, gampang sekali dinyalakan, gampang sih kepanasan, terbakarlah semaranya. Tapi kalau sudah kering, menopausnya, ada susahnya dinyalakan, tidak mau menyala-menyala. bukan lagi pandangan hidup. Nah, baca. Jadi dengan mudah, dengan sangat mudah kita paham, oh ini maksudnya dengan penciptaannya manusia. Jadi kalau ada ayat mutasyabihat yang kita tidak pahami, entah berbentuk kisah Nabi atau berbentuk apapun, pasti pertanyaannya apalagi hubungannya dengan diriku. Jangan selalu orang lain. Iya, seperti itu kan. Kuliah yuhal kafirun, bangga ya, kafir semua yang di sana. Ya, mudah-mudahan kita dapat petunjuk. Seperti tadi kalau kita mengetahui yang kafir pada diri kita yang kafir, yang beriman yang mana pada diri kita, baru ada perkataan lakum dinukum waliyadin, Agamamu untuk agamamu, iya. untuk agamaku. Agamamu itu adalah agama nenek moyang, agama dari ibu bapak. Untukmu itu, iya. pergi mau ke kau, saya juga akan kembali kepada agamaku, agama dari Allah. Disitulah berpisahnya tadi. Berpisah ini antara amanah. ruh dengan ini alat pemisah yang sakaratul mautnya susah. Itu yang lebih cepat daripada Yasin. Kalau Yasin, salamun qaulam min rabbir rahim wa mutazu yaum ayyuhal mujrimun. Iya. Keselamatan bagimu, perkataan dari Tuhan yang Maha Pengasih, berpisahlah kamu pada hari ini hai orang-orang yang berdosa. Itu dipisah jasad dengan isinya. Tapi kalau ini qul ya ayyuhal kafirun, aku tidak menyembah Tuhan yang aku sembah, kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Ujung-ujungnya untuk agamamu, untuk agamaku, selamat tinggal. Bisa. Jasad kembali Jasad ke dengan jasad. ya. Nah, Terus kembali kepada Allah, jasad kembali ke tanah. Apa yang terjadi selama ini kita baca lakum dinukum waliyadin? Ya kalau kita bertengkar masalah agama kemudian berbeda, ya lakum dinukum waliyadin. iya, itu. Apa seperti itu? Iya. Padahal untuk kita sendiri supaya tidak selalu terikat ini antara jasad dengan jiwa kita, dengan ruh kita. Kasih pisah. Itulah Ustaz istilahnya, memang Al-Quran ini tidak boleh disalahgunakan. Ya, dalam Tidak artian boleh disalahgunakan. Artinya bagi orang memang pasti disalahgunakan. Iya. Sebelum katanya hikmah itu pasti Pasal disalahgunakan. juga digunakan karena Iya. soal dan kebodohan itu. Iya. Dalam artian bahwa yang mendengarkan hal ini, Ya. ya para pemirsa ya, Ya. gitu. Sahabat Biasanya Mimha Pak kalau Andi istilahnya, Rahman yang selalu begini nih. Ya, sahabat Mimha kalau Sahabat istilahnya. Mimha, ya, yang mendengarkan Al-Quran itu tidak boleh kita jadikan sebagai tameng untuk diri kita bahwa kita paling benar, kemudian menyerang orang lain. Itu yang selama ini saya rasakan. Saya juga pun dulu begitu, bangga ketika membacakan ayat yang seakan-akan saya paling beriman. Itu tidak boleh dipungkiri. Lebih baik kita bertobat terhadap apa yang kita rasakan dibanding kita bangga terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Sehingga saya kira semua ayat-ayat itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Petunjuk untuk saya. Iya, petunjuk Ketika untuk saya masuk ke dalam jasadku ini dalam keadaan zalim dan bodoh, lalu Allah berikan petunjuk untuk saya. Untuk saya. Ketika saya baca, saya sedang berkomunikasi dengan Tuhanku tentang diri saya. Ada apakah dengan saya ini? Ada apa ini? Karena kita tidak mempertanggungjawabkan tubuh orang lain, Bukan mempertanggungjawabkan dari amanah yang ada pada kita. Saya kira itu ya penjelasan bahwa agama ini kembalikan ke fitrahnya, kemudian ya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah kepada kita semua itu untuk memberikan apa? Untuk memberikan pembelajaran kepada kita sendiri. Al-Quran pun itu harus betul-betul dicermati karena itu tidak jauh. Sering beberapa hari yang lalu saya mungkin teringat bahwa ada pesan begini. Ya, silahkan Anda mencari kebenaran, Ya. meskipun kemana gitu. Kemana? Ya, mau ke Cina, ke Arab Saudi, Ya. ya, Mesir, silahkan. Gitu.
Tetapi jangan pernah mencari kebenaran itu jika bertentangan dengan apa yang ada pada dirimu sendiri. Ya. Kalau saya lihat kemarin begini, silakan belajar kemanapun, Ya. ke Arab, ke Cina. Tetapi kalau dia tidak bercerita tentang dirimu maka tolak. Luar biasa ya, itu pesan dari orang Bugis lah. Iya. dari teman-teman Bugis ya. Sapa ko pak disengen, namun letu ko tega. Tapi aja mulai Seliwan watak kalian. iya, seliwan na watak kalim. Ya lo pandai bahasa Spanyolnya. Spanyolnya. Gitu ya. Jadi itu betul itu. Saya kira karena memang itu ada pada diri kita sendiri. Itu makanya banyak literatur yang mungkin bisa menguatkan kita bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat. Belum warid. Ya, saya kira seperti itu. Laptopnya sudah tertutup. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Saya kira mudah-mudahan dari penjelasan ini kita semua mendapat hidayah. Ya, kita mendapat hidayah dan bertambah keimanan kita. Ya, dan mendapatkan berlapis-lapis ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz hanya mengantarkan kita untuk mencari kebenaran. Kita sendirilah bagaimana cara mengolah kebenaran yang ada pada diri kita. Biasa. Dan mudah-mudahan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita tetap pada petunjuk yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.